Oke, selamat sore buat teman-teman yang sudah hadir pada webinar ini. Sebelumnya saya mengucapkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada webinar ini. Topik webinar yang saya bawakan kali ini adalah komunikasi bisnis sebagai jembatan perkembangan bisnis. Sebelum membahas lanjut, ada baiknya kita paham dulu apa itu pengertian komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis menurut Persing didefinisikan sebagai proses penyampaian arti dari lambang atau kode-kode yang meliputi keseluruhan unsur yang ada hubungannya dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik itu berbentuk verbal ataupun berbentuk non-verbal, yang dilakukan di dalam organisasi yang membayar orang secara bersama-sama untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, artinya, komunikasi bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan dan memperkuat hubungan bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan klien, pelanggan, mitra, dan rekan bisnis lainnya. Komunikasi bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan dan memperkuat hubungan bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan klien. Peran komunikasi bisnis dalam menghubungkan dan memperkuat hubungan bisnis. Saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama itu poin pertama, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan. Dengan keterbukaan dan kepercayaan yang terjalin dengan baik, akan lebih mudah bagi organisasi untuk menjalin hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Komunikasi bisnis yang efektif juga dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara karyawan dan pimpinan, akan lebih mudah bagi organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya dengan efektif. Yang keempat, memperkuat citra dan branding organisasi. Dengan menyampaikan pesan yang konsisten dan tepat sasaran, organisasi dapat membangun citra yang positif di mata pelanggan dan mitra bisnis. Lantas, bagaimana komunikasi bisnis dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis? Jika komunikasi bisnis tidak tercapai atau terganggu, bisnis dapat berbagai masalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberhasilannya. Nah, dampak negatif yang dapat terjadi jika komunikasi bisnis tidak tercapai antara lain, yaitu ada pada poin kelima ini. Yang pertama, kesalahpahaman dan ketidaksepakatan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksepakatan antara individu atau departemen dalam bisnis. Jika informasi yang penting tidak tersampaikan dengan jelas atau terjadi kesalahan interpretasi, keputusan yang salah dapat diambil dan tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis dapat dilakukan. Nah, yang kedua, kehilangan pelanggan. Komunikasi yang tidak efektif dengan pelanggan dapat menyebabkan ketidakpuasan, kebingungan, atau ketidakpercayaan. Jika pelanggan merasa bahwa permintaan atau pertanyaan mereka tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin akan mencari alternatif lain atau beralih ke pesaing yang lebih responsif. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan dan penurunan pendapatan. Yang ketiga, penurunan kinerja karyawan. Komunikasi yang tidak baik antara manajemen dan karyawan dapat menyebabkan penurunan motivasi, kebingungan mengenai tugas dan tanggung jawab, serta konflik internal. Ketidakjelasan dalam arahan atau kurangnya umpan balik yang konstruktif dapat menghambat kinerja karyawan dan produktivitas secara keseluruhan. Yang keempat, keterlambatan pengambilan keputusan.
Jika komunikasi yang efektif tidak terjadi, proses pengambilan keputusan dalam bisnis dapat menjadi lambat dan tidak efisien. Informasi yang penting mungkin terlewat atau tidak terdistribusi dengan baik kepada pihak yang membutuhkannya, sehingga memperlambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Yang kelima, kerugian finansial. Nah, ini nih dampak negatif yang paling fatal. Karena kita menjalankan bisnis untuk memperoleh profit finansialnya kan. Nah, kalau kita rugi finansial, pasti bisnisnya pasti gagal kan. Nah, di sini maksudnya komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak pada kerugian finansial bagi bisnis. Komunikasi dalam negosiasi kontrak, penagihan, atau kesepakatan bisnis lainnya dapat menyebabkan perselisihan hukum atau kehilangan peluang yang berpotensi menguntungkan. Hal ini dapat menyebabkan biaya tambahan atau kerugian finansial langsung bagi bisnis. Ini semua secara keseluruhan, komunikasi bisnis yang tidak tercapai atau terganggu dapat berdampak negatif pada bisnis. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memastikan bahwa komunikasi bisnis dijaga dengan baik dan berjalan dengan lancar. Komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi bisnis yang efektif adalah komunikasi yang jelas, terbuka, dan efisien antara semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Komunikasi harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu, mendengarkan dengan aktif, menggunakan teknologi yang tepat, dan memperhatikan bahasa tubuh. Untuk memperbaiki komunikasi bisnis agar lebih efektif, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada komunikasi harus jelas dan terbuka. Mengapa harus terbuka? Karena jikalau tidak terbuka, dipastikan akan terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Ini lebih mengarah yaitu mendengarkan poin-poin penting yang dibicarakan dan dapat mengambil kesimpulan dari komunikasi tersebut. Yang ketiga, tidak mengabaikan bahasa tubuh. Jangan mengabaikan bahasa tubuh lawan bicara kita. Mengapa demikian? Dikarenakan bahasa tubuh ini juga dapat memberikan informasi berupa ekspresi perasaan lawan bicara. Apakah dia tidak senang atau puas pada topik pembicaraan tersebut. Yang keempat, ada menangani konflik secara diplomatis. Artinya, menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat tanpa merusak hubungan atau reputasi. Dengan mempraktikkan komunikasi yang efektif dalam menangani konflik, kita dapat mendorong dialog terbuka. Yang kelima, sabar. Jika lawan bicara melakukan kesalahan seperti nada membentak, kuasai diri Anda agar tenang. Dikarenakan semua masalah dapat diatasi dengan keadaan tenang. Dengan kondisi marah hanya akan memperburuk suatu masalah dan keadaan. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi komunikasi. Selalu evaluasi komunikasi. Maksimalkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini ada pilar-pilar komunikasi bisnis yang efektif untuk membangun terwujudnya suatu komunikasi itu. Yaitu yang poin pertama adalah memahami audiens. Ketika bisnis memahami siapa audiens mereka dan apa yang mereka butuhkan atau inginkan, maka mereka dapat menyesuaikan pesan mereka dengan cara yang lebih efektif. Kekonsistenan. Dengan tetap konsisten, pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh penerima. Menggunakan bahasa yang tepat. Tujuan dari menggunakan bahasa yang tepat adalah untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dan dipahami dengan baik oleh audiens, sehingga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Keterlibatan dan feedback. Memberikan kesempatan bagi penerima untuk memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan pendapat mereka sangat penting. Kemudian ini ada strategi komunikasi bisnis untuk mengoptimalkan perkembangan bisnis. Yang pertama itu dengan cara membangun citra merek melalui komunikasi bisnis. Membangun citra merek melalui komunikasi bisnis adalah persepsi, opini, dan kesan yang dimiliki oleh pelanggan tentang merek atau perusahaan. Melalui komunikasi bisnis yang efektif, bisnis dapat mempengaruhi cara pelanggan melihat dan merespon merek mereka.
Yang kemudian strategi meningkatkan kepuasan pelanggan melalui komunikasi bisnis yang efektif. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi yang tepat, menjawab pertanyaan atau masalah pelanggan dengan cepat dan efektif, serta memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Kemudian, strategi mengoptimalkan kolaborasi antar tim melalui komunikasi bisnis yang baik. Ini ada 4 poin tips-tips untuk mengoptimalkan kolaborasi antar tim. Yang pertama itu ada tetap terbuka dan jujur, menetapkan tujuan bersama, memprioritaskan kebutuhan tim, memberi apresiasi terhadap tim. Kemudian tren terkini dalam komunikasi bisnis dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Pada tahun 2023 sendiri, sudah hadir beberapa tren komunikasi bisnis yang tentunya bisa dibilang tidak jauh berbeda pada tahun 2022 lalu. Mungkin perbedaan paling terasa hanya pada platform komunikasi yang akan digunakan. Tren terkini dalam komunikasi bisnis mengacu pada perubahan dan perkembangan dalam cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tren ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Contohnya, tren dalam komunikasi bisnis saat ini yaitu penggunaan media sosial sebagai komunikasi yang efektif untuk mencapai target audiens yang lebih luas dan memperkuat merek atau brand. Bagi pelaku bisnis, kita akan diuntungkan dengan hal ini karena dengan sosial media, kita bisa dengan mudah menarik minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang kita jual. Tetapi itu akan mudah apabila konten yang disajikan menarik dan tepat sasaran. Mengikuti tren dalam komunikasi bisnis sangat penting bagi perusahaan atau organisasi untuk mempertahankan daya saing dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen atau pelanggan. Oleh karena itu, perlu untuk terus mengikuti perkembangan tren dan teknologi dalam komunikasi bisnis untuk dapat mengembangkan strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Oke, next. Yang ini untuk mengaplikasikan tren komunikasi bisnis, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, menganalisis target audiens. Mengetahui siapa target audiens, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berkomunikasi. Yang kedua, menentukan saluran komunikasi yang tepat. Pilihlah saluran komunikasi yang paling efektif untuk audiens yang dituju, seperti media sosial, email, pesan instan, atau website. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi terbaru. Memanfaatkan teknologi terbaru dapat membantu mempermudah proses komunikasi bisnis. Beberapa teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk komunikasi bisnis contohnya yaitu adalah chatbot, video conference, dan augmented reality. 4. Memonitor dan mengevaluasi. Mengevaluasi efektivitas dari strategi komunikasi yang telah dilakukan. Komunikasi bisnis di era digital. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara berkomunikasi bisnis dilakukan, membuatnya menjadi lebih cepat, efisien, mudah diakses, bersifat global, dan berbagai pilihan. Bagi perusahaan yang ingin sukses, penting untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan cara-cara komunikasi bisnis yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya seperti gambar yang di bawah yang di tiga ini, perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis lainnya bisa menerapkan copywriting, digital marketing, dan telemarketing pada bisnis mereka agar dapat memaksimalkan penjualan atau profit. Kemudian ini ada meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis dengan teknologi. Efektivitas komunikasi bisnis dalam perkembangan teknologi merujuk pada kemampuan bisnis untuk menggunakan teknologi secara tepat guna untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efisiensi komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi bisnis.
Efektivitas komunikasi bisnis melalui teknologi memungkinkan bisnis untuk menghemat waktu, uang, dan sumber daya, serta meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan. Teknologi mampu menciptakan komunikasi real-time. Teknologi memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real-time, seperti pesan instan, video konferensi, atau panggilan suara. Ini mungkin orang untuk berkomunikasi dengan cepat dan efektif, tanpa harus menunggu balasan dari email atau surat resmi. Selanjutnya, membangun kehadiran bisnis di media sosial melalui komunikasi bisnis yang tepat. Media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara berbisnis, berkomunikasi dengan pelanggan dan khalayak mereka. Dengan media sosial, komunikasi bisnis menjadi lebih terbuka, interaktif, dan terukur. Media sosial memungkinkan bisnis untuk terhubung dengan pelanggan mereka dengan lebih cepat, mudah, dan lebih langsung. Bisnis dapat memberikan informasi tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta memperkenalkan merek mereka dengan cara yang lebih pribadi dan menarik bagi pelanggan. Namun sebelum membangun bisnis, ada beberapa penting yang harus kita ketahui dan tahunya, yaitu kita harus menentukan tujuan. Tujuan kita apa untuk melakukan bisnis itu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai. Gunakan bahasa yang sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga, memiliki sifat yang responsif. Utamakan membalas atau memberikan feedback pada konsumen yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, memilih media yang tepat. Pilihlah media yang tepat, maksudnya penggunaan media sosial yang marak pada saat ini, misalnya Instagram, kemudian Facebook, atau marketplace lainnya. Oke, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Dan jika ada feedback atau saran masukan yang lain, saya terima. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya, silakan melalui chat box atau melalui mic.
Oke, baik. Jika nggak ada yang bertanya, hasil kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Komunikasi bisnis sangat penting dalam perkembangan bisnis karena dapat memperkuat hubungan bisnis, meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan membangun citra merek. Komunikasi bisnis yang efektif dan efisien akan terlaksana apabila menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, klarifikasi tujuan dan pesan. Penting untuk memiliki tujuan yang jelas dalam komunikasi bisnis Anda. Tentukan apa yang ingin Anda sampaikan dan pastikan pesan Anda terarah, padat, dan mudah dipahami. Pemilihan media komunikasi yang tepat. Pilihlah media komunikasi yang paling cocok untuk menyampaikan pesan Anda. Terkadang komunikasi langsung seperti pertemuan tatap muka atau konferensi video lebih efektif daripada komunikasi tertulis. Pastikan media yang Anda pilih mendukung tujuan komunikasi bisnis Anda. Mendengarkan secara aktif. Komunikasi yang baik melibatkan mendengarkan dengan seksama. Berikan perhatian penuh kepada lawan bicara Anda dan berikan umpan balik yang jelas untuk menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal yang belum jelas. Gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau terlalu teknis dalam komunikasi bisnis. Sampaikan pesan Anda dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak yang dituju. Yang kelima, jaga konsistensi komunikasi. Pastikan pesan yang Anda sampaikan konsisten di semua saluran komunikasi. Konsisten membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Berikan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya, umpan balik yang baik dapat membantu memperbaiki komunikasi di masa depan dan memperkuat hubungan bisnis. Yang ketujuh, ada evaluasi dan tingkatkan komunikasi. Lakukan evaluasi terhadap komunikasi bisnis yang dilakukan secara teratur. Identifikasi area yang dapat ditingkatkan dan cari solusi untuk mengoptimalkan komunikasi Anda. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sudah bisa meninggalkan ruangan ya.